Di sebuah kota kecil yang tenang, berdiri sebuah bangunan tua 2 lantai papan usang bertuliskan laundry sehat bersih, cepat dan rapi. Dari luar, tempat itu terlihat biasa. Lantai keramik kusam, suara mesin cuci bergemuruh nyaris tanpa henti, dan aroma deterjen yang menyengat. Tapi di dalamnya tersimpan cerita kelam yang tak diketahui siapapun, bahkan para pelanggan yang datang silih berganti setiap hari. Pemilik laundry itu adalah seorang pria parubaya bernama Burhan. Posturnya besar, wajahnya selalu masam, dan nada bicaranya kasar. Pak Burhan terkenal di kalangan karyawannya sebagai atasan yang tak kenal ampun. Sedikit kesalahan, makian akan langsung meluncur deras dari mulutnya seperti badai tanpa ampun. Di antara karyawan lainnya, Agung adalah yang paling sering kena semprot. Ia baru bekerja di sana sekitar 8 bulan. Lelaki muda berusia 27 tahun itu dikenal pendiam dan selalu menunduk setiap kali dimarahi. Tidak pernah membantah, tidak pernah melawan. Namun tak ada yang tahu apa yang disimpan Agung dalam hatinya setiap kali ia dipermalukan di depan umum atau saat ia menghapus air mata diam-diam di balik pintu gudang. Bagi Pak Burhan, Agung adalah simbol dari kegagalan. Entah mengapa, segala kesalahan di tempat kerja selalu diarahkan pada Agung. Mulai dari pakaian pelanggan yang hilang, mesin rusak, hingga tumpukan baju yang belum selesai disetrika, semuanya selalu kembali ke satu nama, Agung. Apa kamu kerja pakai mata atau pakai dengkul, ha? Teriak Burhan suatu hari sambil melempar seragam pelanggan ke lantai. Agung hanya diam. Genggaman tangannya mengepal di balik apron kerjanya yang kotor. Namun di balik semua tekanan itu, hanya satu hal yang membuat Agung tetap bertahan di tempat itu. Bu Nina. Nina adalah istri Pak Burhan. Perempuan berwajah lembut dengan senyum yang hampir selalu hadir di wajahnya, bahkan saat suaminya sedang mengamuk. Rambut panjangnya selalu diikat rapi, dan matanya memiliki pancaran ketenangan yang entah bagaimana mampu meredam kemarahan Burhan, walau hanya sesaat. Setiap kali Pak Burhan memarahi Agung, Nina akan muncul dari dapur kecil mereka, menyeka tangannya di celemek, lalu berkata pelan, "Burhan, jangan marah terus. Sudah kubilang, jadi pemimpin itu harus sabar. Kalau kamu terus begini, siapa yang mau kerja di sini?" Dan setiap kali itu pula, Agung mencuri pandang ke arah Nina. Ada sesuatu dalam suara perempuan itu yang menyusup masuk ke dalam dinding hatinya yang penuh luka. Senyum Nina adalah oas dalam gurun kehidupannya. Lama-kelamaan, kekaguman itu berubah menjadi rasa yang lebih gelap. Agung mulai memikirkan Nina setiap malam. Ia membayangkan duduk bersama Nina sambil minum teh hangat. Ia membayangkan menyentuh tangan lembut itu, mendengar bisikan Nina menyebut namanya, bukan nama Burhan. Dalam pikirannya yang mulai kabur antara realita dan keinginan, Agung merasa Bu Nina lah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Ia yakin Nina pun sebenarnya menyimpan perasaan. Pandangan lembut itu, senyum tipis yang terlempar setiap kali Agung berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Semuanya ditafsirkan Agung sebagai tanda-tanda cinta terpendam. Namun semakin ia jatuh hati, semakin besar pula rasa benci yang ia tanam untuk Pak Burhan. "Aku akan ambil semuanya darimu, Burhan," bisik Agung suatu malam di belakang laundry saat ia membuang sisa air kotor dari ember cucian. Matanya menatap kosong ke arah langit yang gelap. "Termasuk istrimu." Perlahan Agung berubah. Ia menjadi lebih rajin, lebih cepat, dan mulai menebar senyum kepada pelanggan. Tapi dalam diam, ia menyusun rencana. Di balik wajah ramahnya, ia menyimpan dendam yang membara. Dendam yang bukan hanya ingin menghancurkan Burhan, tapi juga menggantikan posisinya di rumah, di bisnis, bahkan di hati Nina. Tiap malam, Agung menulis di buku catatan kecil yang ia simpan di bawah kasur losmen tempat ia tinggal. Halaman demi halaman berisi sketsa wajah Nina, puisi aneh tentang cinta dan kepemilikan, serta rencana-rencana yang perlahan menjadi gelap. Hingga pada suatu malam, ketika hujan turun lebat dan petir menyambar langit, Agung menulis satu kalimat besar di halaman tengah bukunya. "Dia harus mati, agar aku bisa hidup." Dan sejak malam itu, Agung tahu, ia akan melangkah ke jalan yang tak bisa lagi ia putar balik.
Malam itu langit tampak kelabu. Awan menggantung berat seolah menahan hujan yang enggan turun. Di pinggiran desa yang sepi, Agung melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi ilalang tinggi. Tujuannya satu, sebuah gubuk tua yang konon dihuni oleh seorang paranormal sakti bernama Mbah Darmo. Gubuk itu berdiri di tengah kebun bambu, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang. Aroma dupa menyengat tercium bahkan sebelum Agung mencapai pintu. Di dalam suasana remang-remang diterangi cahaya lampu minyak. Tengkorak burung, botol-botol berisi cairan aneh, dan jimat-jimat tergantung di dinding. Mbah Darmo, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata tajam, duduk bersila di atas tikar pandan. Ia menatap Agung dengan sorot mata yang seolah menembus ke dalam jiwa. "Jadi kau datang untuk mencari kekuatan," ucap Mbah Darmo tanpa basa-basi. Agung mengangguk. "Saya ingin membalas dendam. Saya ingin memiliki apa yang selama ini tidak bisa saya miliki." Mbah Darmo tersenyum tipis. Dendam dan cinta adalah dua sisi dari koin yang sama. Tapi jalan yang kau pilih bukanlah jalan yang mudah. Agung menatap Mbah Darmo dengan penuh tekad. "Apapun akan saya lakukan." Mbah Darmo mengangguk pelan. "Baiklah, ada satu ritual yang bisa memberimu kekuatan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, setiap kekuatan memiliki harga." Ia kemudian menjelaskan ritual tersebut. Mencari makam seseorang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon, dan belum genap 40 hari sejak kematiannya. Menggali makam tersebut pada tengah malam, tanpa sepengetahuan siapapun. Saat jenazah terlihat, melepaskan tali pocong yang mengikatnya menggunakan mulut tanpa bantuan tangan. Tali pocong itu memiliki kekuatan luar biasa, jelas Mbah Darmo. Dengan itu, kau bisa memikat siapapun, membuat usaha laris, bahkan tubuhmu akan kebal terhadap senjata. Tapi ingat, tali itu juga membawa kutukan. Agung mendengarkan dengan saksama, namun tekadnya tak goyah. "Saya siap." Malam itu juga Agung mempersiapkan segala sesuatunya. Ia membawa cangkul, kain hitam untuk menutupi wajah, dan keberanian yang dipenuhi oleh dendam. Ia menuju ke pemakaman tua di pinggiran desa, tempat di mana seorang pria muda baru saja dimakamkan seminggu lalu, tepat pada malam Jumat Kliwon. Langit gelap tanpa bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Agung mulai menggali dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihat. Setiap cangkul yang menghantam tanah terasa seperti dentuman di dadanya. Setelah beberapa waktu, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Ia telah mencapai peti mati. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti tersebut. Di dalamnya, tubuh jenazah terbaring kaku, wajahnya pucat, dan matanya tertutup rapat. Tali pocong masih melilit erat di tubuhnya. Agung menelan ludah. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya ke jenazah, dan dengan hati-hati menggigit tali pocong yang mengikat dagu mayat tersebut. Aroma anyir dan busuk menusuk hidungnya, membuatnya hampir muntah. Namun ia bertahan, menggigit dan menarik tali itu hingga terlepas. Begitu tali pocong itu terlepas, angin malam tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi hening, seolah dunia menahan napas. Tanah di sekitar Agung bergetar pelan, dan dari belakangnya terdengar bisikan halus namun jelas. "Sekarang kau bukan lagi manusia biasa, Agung." Agung menoleh, namun tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya kegelapan dan bayangan pohon yang bergoyang pelan. Ia segera menyimpan tali pocong itu dalam kantong kain dan menutup kembali makam tersebut, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Dalam perjalanan pulang, Agung merasakan perubahan dalam dirinya. Udara terasa berbeda, lebih berat namun juga lebih hidup. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri. Namun di sudut hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Sesampainya di rumah, ia menyimpan tali pocong itu di bawah bantalnya. Malam itu, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh sosok-sosok berpakaian putih yang melayang tanpa wajah. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Namun satu kata terdengar jelas. "Nina." Agung terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menyentuh tali pocong di bawah bantalnya dan merasakan denyut halus seperti nadi. Ia tersenyum. "Segera, Nina. Segera kau akan menjadi milikku."
Namun ia tidak menyadari bahwa dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin tenggelam dalam kegelapan yang tidak bisa ia kendalikan. Hari-hari setelah ritual itu terasa seperti mimpi bagi Agung. Tidak ada lagi teriakan dari Pak Burhan. Tak ada makian, tak ada tudingan. Burhan mulai jarang muncul di ruang laundry. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan batuk-batuknya makin parah. Usahanya perlahan merosot. Pelanggan yang dulu antre, kini satu persatu tak kembali. Mesin-mesin rusak, air sering mati, dan uang hasil usaha entah kemana menghilang. Sebaliknya, Agung justru tampak semakin bersinar. Kulitnya lebih cerah, gerak-geriknya memikat, suaranya berat dan menenangkan. Setiap ia bicara, orang akan menoleh. Bahkan Bu Nina yang dulu hanya sekadar bersikap baik padanya, kini sering tersenyum lebih lama dari biasanya. Kadang mereka duduk berdua saat Burhan tertidur karena sakit. Mereka berbincang ringan, tertawa pelan, dan tanpa sadar membangun sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Agung merasa telah menguasai segalanya. Ia mengatur laundry dengan tangan dingin. Para karyawan lama satu persatu keluar tak tahan dengan suasana aneh dan tatapan Agung yang tak lagi seperti manusia biasa. Hingga suatu malam, langit mendung dan listrik berkedip. Di kamar tidur mereka yang sunyi, Pak Burhan terbangun dari tidurnya, haus dan lemas. Ia meraih ponsel istrinya yang tertinggal di meja. Niatnya hanya ingin memeriksa waktu, tapi sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah folder berisi foto-foto. Foto Nina dan Agung, tersenyum berdua di ruang setrika, di dapur belakang, bahkan satu foto saat Agung memegang tangan Nina dengan lembut. Dunia Pak Burhan runtuh seketika. Pertengkaran malam itu menggema ke seluruh rumah. Nina menangis, Burhan mengamuk, dan Agung berdiri di tengah ruang tamu sambil menatap tajam. "Kau pengkhianat!" teriak Burhan sambil menuju Agung. Namun Agung hanya tertawa pelan, dingin seperti embun kematian. "Aku lebih dari yang kau kira, Burhan." Pak Burhan berusaha memukulnya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Agung tak melawan, hanya memandangi Burhan seperti seekor serigala melihat domba yang pincang. Esoknya, warga geger. Pak Burhan ditemukan tewas di ruang laundry. Tubuhnya kaku dalam posisi duduk, wajah membiru, matanya terbuka lebar seperti menatap sesuatu yang mengerikan. Tangannya mencengkeram kain kotor, dan di dinding, samar-samar terlihat goresan kuku seakan mencoba melawan sesuatu yang tak kasat mata. Pihak keluarga menyatakan ia meninggal karena serangan jantung. Namun bisik-bisik warga berkata lain. "Mukanya kayak abis lihat setan," kata salah satu tetangga. "Ada bekas luka aneh di lehernya, kayak bekas lilitan tali." Setelah pemakaman, Agung pindah ke rumah itu bersama Nina. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Laundry dibuka kembali. Pelanggan mulai kembali berdatangan. Agung bahkan mulai disebut sebagai penerus yang cakap. Tapi malam-malam Agung tak pernah tenang. Setiap ia memejamkan mata, sosok besar hitam muncul dalam mimpi. Mata merah menyala, tubuhnya setinggi pohon mangga dan suaranya berat. "Janjimu belum lunas, Agung. Darahmu, gantinya." Makhluk itu akan menyeretnya ke dalam lubang gelap, menancapkan kukunya ke tubuh Agung yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Kulit tangannya mengelupas, giginya copot satu persatu, dan matanya mulai menguning. Tali pocong yang dulu ia sembunyikan di laci kayu mulai bergerak sendiri. Denyutannya seperti jantung, berdebar keras saat malam tiba dan berbisik dengan suara mayat. "Kau bukan pemilikku, kau hanya peminjam yang ingkar janji." Dan Nina? Ia tidak pernah lagi menyentuh Agung. Tidak tidur sekamar, tidak berbicara. Setiap malam hanya duduk di jendela, memandangi langit dengan mata kosong. Agung tak mengerti. Ia sudah mendapatkan semua yang ia inginkan. Tapi kenapa Nina terasa semakin jauh? Hingga pada suatu malam, saat tubuhnya sudah mulai menghitam dan napasnya terasa berat, Agung memergoki Nina di kamar Pak Burhan. Duduk di depan meja rias, memegang sebuah bingkai foto. Di dalamnya, foto lama Pak Burhan dan dirinya masih muda, bahagia. "Aku tahu semuanya, Agung," kata Nina pelan tanpa menoleh. "Kau pikir aku buta? Kau pikir aku tidak merasakan hawa gelap itu sejak malam pertama kau menyentuh rumah ini?" Agung terpaku. "Aku hanya menunggu," lanjut Nina. "Karena kau
akan hancur oleh perjanjianmu sendiri. Kau menggali liang untuk orang lain, tapi kau yang masuk duluan. Seketika tali pocong di kamar Agung melayang keluar dari laci, melingkar di lehernya seperti ular lapar. Agung berteriak, namun suaranya tenggelam. Dari balik kaca, wajah Pak Burhan tampak samar, tersenyum dingin. Dan Nina, ia hanya memejamkan mata, menunggu pagi datang, dan membawa kembali keadilan.